lantaran terbukti menjadi eksekutor pencurian rekening 320 juta milik Muin Jahri. Lantas, bagaimana kronologi hingga Setu akhirnya terlibat dan dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum? Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topik Jos presents Setu, seorang tukang becak yang diajak membobol rekening BCA kembali menjadi sorotan. Ia dituntut 1 tahun penjara lantaran terbukti menjadi eksekutor pencurian rekening 320 juta milik Muin Jahri. Lantas, bagaimana kronologi hingga Setu akhirnya terlibat dan dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum? Kasus pembobolan itu sejatinya didalangi oleh seorang bernama Muhammad Toha yang secara tak sengaja bertemu dengan tukang becak yang bernama Setu. Pertemuan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum ia melancarkan aksinya. Dan kebetulan menurut Toha, Setu memiliki perawakan mirip Muin yang merupakan pemilik rekening BCA, sehingga Toha meminta Setu untuk menyamar menjadi Muin untuk mengambil uang melalui teller BCA. Toha bahkan sempat untuk pergi ke bank sehari sebelum aksi pembobolan tersebut bersama Setu untuk memesan uang 320 juta. Dan kejadian ini berlangsung pada Kamis 4 Agustus 2022 saat Toha mengajak Setu ke bank BCA di Jalan Indrapura untuk mengambil slip penarikan uang. Saya ke teller pas Kamis sama Setu. Saya bilang ke ibu kasirnya, besok saya mau ambil uang 320 juta. Dia tanya identitas dan sempat ngasih tahu disuruh bawa KTP, ATM, dan buku tabungan. Jelas Toha menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum di persidangan yang berlangsung hari Selasa di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan Toha sendiri mengaku sudah mencari tahu tentang proses penarikan uang dalam jumlah besar melalui internet pada saat hari eksekusi Jumat 5 Agustus 2022 siang. Si Toha yang menyewa kos harian selama beberapa hari di rumah Muin di Jalan Semarang, Surabaya sudah bersiap-siap. Dan ketika Muin berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat, si Toha pun beraksi. Pada saat itu, kamar Muin tidak terkunci. Si Toha menelusuri kamar itu dan menemukan kartu ATM serta KTP dari dompet Muin. Setelah itu, ia membuka sejumlah laci hingga menemukan buku tabungan Muin di laci plastik yang juga tidak terkunci, sehingga seluruh kebutuhan untuk menjalankan tindakan kriminal itu telah lengkap. Lantas, si Toha segera menelpon Setu. Mereka janjian di PGS dan berangkat bersama di kantor cabang utama di Jalan Indrapura, Surabaya. Sebelumnya, si Toha telah menyiapkan peci yang mirip dengan yang digunakan Muin sehari-hari agar penyamaran Setu semakin sempurna. Pada saat Setu beraksi, Toha menunggu di luar. Alasan yang mencela-mencela sempat ia sampaikan kepada ketua majelis hakim yang bertanya mengapa dirinya menunggu di luar. Saya merasa bersalah yang mulia, kata si Toha. Yang benar yang mana? Merasa bersalah atau takut terekam CCTV? Keteranganmu di BAP seperti itu, mana yang benar? Kata si majelis hakim. Iya yang mulia, merasa bersalah dan takut terekam CCTV yang mulia, jawab si Toha. Saat pegawai laki-laki di bank itu sedang sholat Jumat, Setu masuk ke kantor BCA. Ia disambut petugas keamanan lalu diarahkan mengisi slip penarikan uang. Padahal ia sudah membawa slip yang sudah dibubuhi tanda tangan Muin yang telah dipalsu oleh si Toha. Si teller bank Maharani Istana Putri yang melayani Setu sama sekali tidak curiga. Dalam persidangan sebelumnya, Maharani menyampaikan kepada hakim bahwa penyamaran Setu sempurna. Ia bahkan telah meneliti spesimen tanda tangan di slip penarikan yang dia anggap identik dengan tanda tangan Muin. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 1 tahun penjara kepada Setu. Ia merupakan tukang becak yang menjadi eksekutor pembobolan rekening BCA 320 juta milik Muin Jahri. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Surat tuntutan Setu dibacakan oleh jaksa penuntut umum Dia Ratri. Mendengar tuntutan itu, si terdakwa Setu pun membela diri. Saya hanya tukang becak yang mulia. Mengapa dihukum? Tanya si Setu. Dalam sidang pemeriksaan,
Si terdakwa sebelumnya juga memohon ampun kepada majelis hakim karena mengaku menjadi korban. Ia telah ditipu oleh Toha. Dalam sidang sebelumnya di ruang sidang yang sama pada Selasa, jaksa penuntut umum Estik Dila menanyakan kepada Setu apa benar dirinya disuruh mengambil uang oleh Muhammad Toha. Setu yang sudah berusia lanjut dan pendengarannya mulai berkurang tampak mendekatkan telinganya ke pengeras suara HP yang dia pakai. Lalu ia menjawab pertanyaan, "Betul, saya dipaksa sama si Toha," ujar Setu. Setu pun mengaku ditipu Toha yang berdalih meminta tolong untuk mengambil uang bapaknya yang sedang sakit. Kepada Setu, Toha mengaku nggak bisa mengambil uang sendiri ke bank. Setu pun memohon kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim agar dikasihani. Dia tak mau ditahan seumur hidup karena belum pernah berurusan dengan hukum. "Selama 64 tahun hidup, baru kali ini saya dihukum," kata si Setu saat mengikuti sidang secara online. "Saya mau karena dikasih 5 juta, kata si Setu. Setu yang diupah 5 juta itu mengaku uang hasil kejahatan itu dia gunakan untuk kebutuhan kos. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di lain kesempatan.